Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, sebenarnya pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan konten saya yang sebelumnya, yaitu tentang menabung saham. Jadwal yang sebenarnya adalah saya ingin membandingkan antara menabung uang di bank dengan menabung uang melalui saham, yang ternyata sekarang ini lebih menguntungkan menabung di saham. Tetapi karena ada berita yang terbaru yang tidak boleh dilewatkan, maka saya tunda pembahasan itu menjadi edisi besok. Pada kesempatan kali ini, saya meresponi pemberitaan terbaru dari para wartawan yang kelihatannya sudah juga mulai masuk dan mereka mulai panas. Dengan apa? VTube. Iya, dengan VTube. Oke. Sebelumnya saya harus jelaskan dulu. Banyak orang yang bertanya, Chandra Teja itu siapa? Kira-kira begitu kan? Begini, tanpa bermaksud meninggikan diri, saya adalah pertama aktivis sosial. Saya pernah jelaskan juga di video saya yang sebelumnya, bahwa pada zaman pemerintahan Pak SBY, saya pernah menggugat Bapak Presiden dan Wakil Presiden pada waktu itu, Pak Yusuf Kalla, dua menterinya, yaitu Menteri PU dan Menteri yang berhubungan dengan jalan tol, tepatnya saya lupa. Badan Pengelola Jalan Tol dan 12 perusahaan jalan tol sebagai penggiat sosial. Anda bisa search nama saya, Chandra Teja spasi SBY spasi JK. Anda bisa temukan di situ tuntutan saya. Oke, itu satu. Kedua, saya juga pernah menggugat Kementerian Kominfo berikut Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Gugatan saya pada waktu itu adalah 2 triliun rupiah. Karena keputusannya yang merugikan ratusan perusahaan yang ada di bawah asosiasi saya. Sekarang ini, saya dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal IMOCA, Indonesian Mobile Online and Creative Association, IMOCA. Oke, anggota kami, karena namanya Indonesia Mobile Online and Creative Association, misalnya detik.com, kompas.com, oke, dan beberapa pemain online dan mobile. Oke. Nah, baru-baru ini salah satu anggota kami, ya masih tercatat sebagai anggota kami, yaitu detik.com. Baru hari ini, saya lihat ya, karena tadi saya baru lihat ini. Tepatnya di Detik Finance. Di Detik Finance, betul nih hari ini nih. Saya lihat ya. Senin 25 Januari jam 5:50. Berarti ini saya buat rekamannya jam 8 lewat. Berarti baru belum sampai 3 jam. Nah, di sini judul beritanya adalah yang dimuat oleh Detik Finance, bagian dari detik.com. Walah, VTube masih berani cari anggota meski sudah dilarang OJK. Kalau Detik sudah turun tangan, ini tidak main-main. Oke, ini karena dia sudah muak sepertinya dengan VTube. Di sini dikatakan, VTube sudah masuk dalam daftar 99 investasi bodong yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI. Keputusan itu dikeluarkan sejak Juni 2020 lalu dan masih berlaku sampai saat ini. Anda bisa bacalah beritanya di Detik Finance ini gitu ya. Tetapi di sini VTube tetap saja bandel seperti yang sering saya review. Oke. Di sini juga dijelaskan bahwa
beberapa member di sini mempromosikan di grup Facebook situ ya. Oh inilah cara yang mudah, begini begitu. Anda tahulah biasa gitu ya. Nah, kesalahan wartawan dari detik.com ini sangat beralasan. Mereka sebagai insan pers tentu punya tanggung jawab sosial juga. Oke, untuk menyelamatkan masyarakat dari tindakan yang melawan hukum sebenarnya yang dilakukan oleh VTube. Seperti yang sudah saya review berkali-kali. Jelas ini perbuatan melawan hukum. Oke, jadi di sini detik.com sudah melakukan tugasnya sebagai pers Indonesia, mainstream juga detik.com. Dia menyatakan ketidaksukaannya terhadap VTube yang terang-terangan terus-menerus melanggar. Ya kan? Keputusan OJK yang menyatakan mereka ilegal. Oke? Nah, salah satunya yang kalau saya lihat di berita di detik.com ini adalah misalnya promosi-promosi dari member VTube itu misalnya, dan juga yang sering dilontarkan di kolom komentar konten saya misalnya begini. VTube itu membantu masyarakat di zaman pandemi ini. Bapak bikin konten bisa bantu kami nggak? Kan begitu. Itu selalu komentar klasik para pemain VTube kepada saya. Misalnya, "Alah Bapak jangan ngoceh aja. Kalau bisa bikin dong aplikasi yang menghasilkan uang buat kami." Lah, saya memberikan masukan, saya mengkritisi, bukan berarti saya bertanggung jawab untuk memberikan aplikasi yang menghasilkan uang. Iya dong. Jangan juga Anda bilang ke detik.com, "Wah, Anda mengkritisi VTube, bisa nggak Detik buatkan aplikasi yang menghasilkan uang buat kami?" Itu pernyataan bodoh banget lah. Bodoh banget. Oke? Jadi di sini, salah satu yang menurut saya dari isi liputannya adalah karena kebanyakan member VTube menggembar-gemborkan bahwa VTube ini membantu masyarakat di masa pandemi menghasilkan uang. Saya kasih tahu. Sebenarnya saya sudah ulas, tapi saya persempit di titik sini yang menyatakan bahwa VTube membantu masyarakat di zaman pandemi. Saya kasih tahu ya, ketika para pemain VTube mendapatkan uang, bagaimana caranya? Yang bayar bukan perusahaan Future ViewTech yang mengelola VTube. Anda kan sudah tahu, mereka dapat uang ketika mereka menjual VP-nya kan. Kepada siapa mereka jual VP-nya? Kepada Bebek Dungu yang dibawanya. Nah, Bebek Dungu di bawahnya ini menghasilkan VP, jual kemana? Ke Bebek Dungu yang di bawahnya lagi. Bebek Dungu yang di bawahnya ini menghasilkan VP lagi, jual kemana? Terus dijual ke bawah. Artinya, VTube tidak membantu mereka. Mereka itu memakan uang sesama Bebek Dungu yang di bawahnya. Jadi bagaimana bisa diklaim bahwa VTube membantu masyarakat di zaman pandemi? Tidak, malah merusak karena saling memakan terus ke bawah. Jadi wartawan ini juga cerdas. Cerdas. Mereka kesel juga ngelihat cara pembodohan yang terus-terus dilakukan seperti ini. Saya kasih tahu ya, dalam waktu dekat ada minimum 2 media nasional lagi yang akan menurunkan berita tentang VTube. Oke? Kalau sampai media massa mainstream bersatu, kita tunggu saja ya. Ini sudah menjelang masanya. Sebelumnya juga kita lihatlah di Net Media Tama, sebuah TV, juga sering menyentil soal VTube. Oke? Nah, kemudian saya lihat lagi sini ada satu berita bahwa kira-kira tanggal 2 berapa nih? Tanggal 23, artinya 2 hari yang lalu, di sini ada berita bahwa OJK Jember sebut VTube investasi bodong. Ini tips untuk ketahui identitas resmi. Jelas OJK di daerah pun di Jember juga menyatakan VTube itu investasi bodong. Nah, Anda tuntut saja yang namanya OJK itu. Jelas dikatakan investasi bodong. Oke? Terus masih ngotot. Oh, sudah keluar kok izinnya itu yang Kemenq, ya. Yang ya saya sudah jelaskan juga, itu NIB untuk usaha yang berhubungan dengan trading, ekspor impor. Apa iya VTube
mendaftarkan usahanya sebagai usaha ekspor import sehingga berhubungan dengan bea cukai, kan sudah saya bahas. Itu cuma akal-akalan. Tapi itulah yang sekarang digadang-gadang oleh para leader VTube itu sendiri. Inilah izin yang sudah keluar. Itu pembodohan lagi. Dan sayangnya para member VTube, saya rasa kebanyakan juga sudah tahu ini izinnya sebenarnya abal-abal gitu ya. Bukan untuk periklanan yang dia aktifkan sekarang ini. Oke? Bukan. Tapi ya karena mungkin kalau dia tinggalkan, mereka juga merasa saya belum mendapatkan manfaat nih, belum sempat jual VP. Ya udahlah saya pura-pura nggak tahu. Bisa sekali. Ya kan? Inilah orang-orang yang sudah terjebak ke dalam lingkaran setan permainan money game. Oke, inilah yang sekarang lagi diperangi oleh para wartawan media mainstream. Jadi saya sambut gembira sekali, seperti detik.com sudah masuk ke area sini. Oke, besok 1-2 hari lagi ada minimum 2 media massa besar lagi yang akan memberitakan soal VTube lagi. Kita lihat saja genderang perang yang akan ditabuhkan bertalu-talu oleh para wartawan ini. Oke, sebenarnya saya sayang sekali ya kalau sampai gempuran wartawan ini akan mempercepat nyawa dari VTube. Kenapa? Ya seperti yang sering dituduhkan oleh para pemain VTube dan para leader VTube. Si Pak Chandra itu sering mengulas VTube karena supaya orang nonton kontennya, supaya dia dapat uang dari iklan. Ya nggak salah juga. Ya memang kalau YouTuber kan kalau buat kontennya bagus, ditonton orang banyak, konsekuensinya dia dapat penghasilan dari iklan yang lewat. Itu wajar, semua YouTuber juga begitu. Lah Anda leader-leader VTube juga upload konten di YouTube seperti kurang uang. Kalau Anda sudah kaya dari VTube, ngapain Anda upload konten di YouTube? Ya kan? Kan katanya VTube itu lebih hebat dari YouTube. Tapi saya sudah jelaskan kan, VTube dibanding YouTube itu ibarat got comberan dengan samudra. Nggak ada yang namanya YouTuber pasang konten di VTube. Nggak ada. Yang banyak adalah pemain VTube pasang kontennya di YouTube. Kenapa? Karena mungkin kurang uang dari VTube, dia mau dapat penghasilan juga dari YouTube. Oke? Jelas. Jadi jangan bilang lah VTube itu lebih hebat dari YouTube. Wah, mau muntah gitu. Ya, sorry. Saya harus katakan apa adanya. Jadi, siap-siap. Masanya segera tiba. Oke? Karena gempuran dari detik.com ini tidak main-main. Dan saya katakan lagi tadi, dalam waktu 1-2 hari lagi akan ada gempuran dari 2 media massa nasional lagi. Saya nggak usah sebutlah, tunggu saja. Oke? Nah, ya Anda silakan hadapilah yang namanya gempuran media massa mainstream. Ya? Nah, kenapa? Yang saya katakan tadi, mereka ini wartawan juga punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat untuk menggugah masyarakat atau memberitahu seperti yang saya sering lakukan melalui konten-konten saya untuk tidak tergiur dalam ajakan permainan money game VTube yang ujungnya bisa menyengsarakan mereka yang terakhir. Oke? Nah, mereka juga kesel yang tadi saya katakan, para leader dan pemain VTube selalu menggembar-gemborkan VTube inilah yang membantu tadi yang saya katakan masyarakat di masa pandemi. Memang uang dari surga masuk melalui VTube dikasih ke masyarakat? Tidak. Pemain VTube dapat dari mana? Bukan dari perusahaan, bukan dari PT Future ViewTech. Dari mana? Dari memakan uang bebek-bebek dungu di bawahnya. Dengan cara apa? Menjual VP dia ke calon-calon korban di bawahnya. Berarti bukan membantu masyarakat di zaman pandemi. Dia yang menjual VP, yang memalingi uang bebek dungu di bawah, betul terbantu. Karena dia membodohi. Tapi yang dibodohi korban. Jadi tidak benar ya kalau dikatakan VTube itu membantu masyarakat di masa pandemi. Sorry sekali, hanya orang dungu saja. Silakan Anda nggak suka, silakan. Yang masing percaya bahwa VTube itu membantu di masa pandemi, tidak. Uangnya bukan dari perusahaan. Dari VP Anda, valuta palsu, uang monopoli. Fulus palsu, bisa juga VP itu fulus palsu. Yang dijual kepada bebek dungu yang percaya. Jadi, sorry, VTube tidak membantu di masa pandemi, malah menghancurkan sendi-sendi perekonomian para bebek dungu yang nanti di bawah. Percaya saya.
Ketika saatnya tiba akan ada ratusan ribu, mungkin jutaan. Kan katanya ada 10 juta, bahkan sekarang 15 juta katanya. Akan ada berapa banyak yang nanti akan menjerit. Oke, jadi sekali lagi seperti yang sering saya katakan, jika Anda ada di permainan ini, segera jual VIP Anda selama Anda masih sempat. Oke, karena masanya sudah tidak lama lagi. Demikian bedahan saya, silakan share konten saya ini kepada teman atau kerabat Anda yang Anda pikir akan tercerahkan dengan konten ini. Dan seperti biasa, terima kasih.